Allah, 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 Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad, 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 sallallahu ala Nabi Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Latifu, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultu bina ya Latif, ya alim, ya khabir, ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultu bina ya Latif, ya ali, ya khabir, ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultu bina ya Latif, ya ali, ya khabir, ya Latif, lam yazal, ultu bina bima nazal, innaka Latifu lam tazal, ultu bina wal muslimin, ya Latif lam yazal, ultu bina bima nazal, innaka Latifu lam tazal, ultu bina wal muslimin, ya Latif lam yazal, ultu bina
فيما نزل إنك لطيف ولم تزل قلت بنا والمسلمين قلت بنا يا لطيف يا من هو دائم يا من لا له توصيف يا من هو عليم يا من لا يخفاه الحال بأمره قائم خفف عنا ما نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله قلت بنا يا لطيف من هو دائم يا من لا له توصيف يا من هو عليم يا من لا يخفاه الحال بأمره قائم خفف عنا ما نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله قلت بنا يا لطيف يا من هو دائم يا من لا له توصيف يا من هو عليم يا من لا يخفاه الحال بأمره قائم خفف عنا ما نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله
على الهادي صلى الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukup nolong berana berasakan duit ake kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya rabbana cukup nolong berana berasakan duit ake kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wal Allahumma ya rabbana cukup nolong berana berasa ke duit ake kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali ya rabbi bil mustafa balligh maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'a karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha si'al karami Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qambalna malana ghairuk Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qambalna malana ghairuk Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qambalna malana ghairuk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Hamidanillahi tabaraka wa ta'ala musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla
أو أزلم أو أزلم أو أجهل أو يجهل علي. Moga sareng-sareng Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizki wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, mari kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur dan nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir kembali di majelis ta'lim Tombo Ati pada hari Sabtu pagi ini di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah pada hari yang ke-15. Mudah-mudahan ibadah puasa kita tuntas sampai 1 bulan. Mudah-mudahan puasa yang kemarin diterima oleh Allah, dijadikan amal soleh, menjadi bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Ini adalah bulan untuk umat Rasulullah. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Karena ini adalah hadiah yang paling istimewa, hadiah yang paling indah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengcover jatah usia kita yang sedikit dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Di mana umat terdahulu itu masa hidupnya lebih panjang. Mereka hidup ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Sehingga kesempatan ibadah mereka, amal soleh mereka lebih banyak. Sementara kita umat Rasulullah masa hidupnya lebih pendek. Rata-rata 60-70 tahun. Dan sedikit sekali yang lebih dari itu. Oleh karenanya kesempatannya lebih sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Rasulullah ini dengan dihadirkannya bulan suci Ramadan. Di mana di bulan suci Ramadan ini seluruh kebaikan akan dilipat gandakan. Yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Yang sunnah-sunnah dilipat gandakan seperti amalan wajib. Oleh karena itu kita dimotivasi untuk memperbanyak amal soleh yang wajib ataupun yang sunnah, dan juga dimotivasi untuk menghindarkan sekecil apapun perbuatan dosa, perbuatan maksiat, agar ibadah puasa kita sempurna dan bisa tuntas, tidak sampai bolong-bolong, ya, tidak kalong pahalanya, apalagi hilang. Nauzubillah. Sebab apa? Sebab puasa Ramadan itu ada kalanya puasanya tidak sah.
Karena kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Atau ada kalanya puasanya tetap sah, tapi pahalanya dibatalkan. Nah, ini kan sama aja orang bekerja tapi nggak digaji. Sama aja seperti kerja bakti. Karena eman-eman Bu ya, Ibu sudah puasa 1 bulan penuh, tapi pahalanya tidak ada. Kan eman-eman ya. Nah oleh karena itu perlu kita mengingat kembali apa yang membatalkan pahala puasanya. Kalau puasanya tetap sah, tetap bisa tuntas, tapi mungkin pahalanya akan hilang atau tidak ada pahalanya. Nah paling tidak ada 5 hal. Ini kita ingat-ingat kembali Bu ya, agar kita tidak terjerumus melakukan hal ini. Sehingga pahalanya diharapkan bisa utuh. Apa yang 5 hal itu? Yang pertama adalah al-kizbu, dusta, bohong, goroi ya. Jadi orang yang dalam ibadah puasa dia melakukan kedustaan, dia berbohong, maka pahalanya akan hilang. Kan ngeri Bu ya kalau kayak gini ya. Jadi bohong. Biasanya yang suka bohong itu siapa biasanya Bu? Biasanya loh. Ada nggak? Nah, biasanya profesi apa yang paling gampang untuk berbohong? Pedagang. Ya, biasanya Bu ya. Nah biasanya pedagang itu untuk bisa ya menarik keuntungan atau menarik pembeli ya biasanya terjebak pada perbuatan bohong ya. Misalnya dia menjual suatu produk tertentu, kemudian produknya ditawarkan, lalu ditawar sama pembeli. Nah, kadang-kadang untuk bisa menarik simpati pembeli, dia berbohong. Ini loh barusan ditawar sama orang ya. Misalnya harganya 100.000, lalu ada orang nawar, Pak oleh enggak 75.000. Lah iki saya tas ditawar 80 enggak tak kei gitu ya. Tujuannya apa? Biar orang yang membeli ini berminat. Nah, ini kan berbohong. Maka kalau dia berpuasa melakukan ini, pahalanya bisa hilang. Harus hati-hati ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa membatalkan pahalanya itu adalah al-ghibah, yaitu membicarakan aib orang lain, di mana kalau dia tahu aibnya dibicarakan dia tidak suka. Nah, itu ghibah ya. Jadi membicarakan aib orang lain, di mana orang lain yang dibicarakan itu tidak ada di tempat. Kalau seandainya dia ada di situ kemudian mendengar, dia tidak suka. Itu kategorinya ghibah. Misalnya nih, ada 2 orang ya, si A sama si B membicarakan aib. Aib itu apa sih? Cacat, celah, kekurangan ya, sesuatu yang negatif ya, baik aib fisik ataupun aib perilaku ya. Nah ini kalau kemudian dibicarakan, dirasani, digunjingkan, digosipkan ya, aib seseorang, kekurangan seseorang, hal-hal yang negatif ya, ini kemudian kalau andainya dia mendengarnya dia tidak suka. Nah ini sudah ghibah. Gimana Pak kalau orang yang dibicarakan itu suka? Nah, dia malah kepingin populer gitu ya, ya nggak masalah. Ya, nggak apa-apa kalau misalkan yang dibicarakan itu suka ya, memang dia suka disebutkan ya tentang hal-hal yang ada pada dirinya misalnya. Kalau dia suka nggak apa-apa ya, dia malah jadi tersanjung misalnya gitu. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Ya, kalau ada ya jarang barangkali ya. Nah, ini namanya ghibah. Lalu yang ketiga adalah namimah. Namimah itu apa? Adu-adu ya, adu domba ya. Kenapa sih domba yang diadu ya? Bukan adu ayam ya, bukan adu sapi ya.
Itu kan istilah ya. Mengadu domba itu maksudnya adalah ngomong ke seseorang, kemudian ngomong lagi ke orang lain, sehingga dua orang ini jadi tukaran, jadi ribut, ya, jadi berkelahi, jadi salah paham. Ya. Nah, memunculkan permusuhan di antara dua orang, ini nggak boleh. Ya. Ini dilarang, dan ini bisa membatalkan pahala puasa. Lalu yang keempat adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Jadi dia bersumpah demi Allah tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang berada di persidangan. Misalnya dia jadi saksi palsu atau jadi orang yang bersaksi tapi kemudian ingin ya memenangkan satu perkara, maka dia sumpahnya palsu. Atau bisa juga dilakukan oleh pedagang juga, sama ya. Selain dia dusta, dia juga bersumpah palsu. Nah, ini juga dilarang. Lalu yang kelima, yang bisa membatalkan pahala puasa itu adalah an-nazru bisyahawat. Melihat, memandang dengan syahwat. Apa sih itu syahwat? Syahwat itu keinginan yang bersifat duniawi. Lalu apa sih dunia itu? Nah, dunia itu segala sesuatu selain Allah. Itu dunia. Jadi sebetulnya kalau kita pahami ini lebih mendalam, ibu sekalian, memandang dengan syahwat itu bukan hanya memandang antara laki-laki kepada wanita, wanita kepada laki-laki. Itu kan sudah umum ya. Misalnya ada seorang wanita tertarik ya sama seorang laki-laki karena ganteng gitu ya, karena tampan. Lalu didelok ya, dipandangi ya, diliatin gitu ya, sehingga muncul syahwat ya, muncul keinginan gitu ya. Atau sebaliknya, seorang laki-laki melihat wanita. Nah, ini kan sudah umum, Bu ya. Itu kan biasa ya. Memandang dengan syahwat itu kan umum. Tetapi yang lebih khusus dari itu, memandang apa saja yang bersifat dunia dan kemewahannya dengan keinginan. Apalagi keinginan menggebu-gebu ya untuk memilikinya. Itu juga sama. Apa contohnya, Bu? Ini contohnya nih, ibu-ibu sering nggak pergi ke swalayan? Sering nggak, Bu? Sering ya? Mau belanja, yus kadang-kadang lah. Apalagi besok mau lebaran, Bu ya. THR-nya sudah cair gitu ya. Terus dapat bonus, mau beli kebutuhan lebaran. Nah, ini harus hati-hati, Bu. Kalau kita dalam menjalani ibadah puasa, agar pahalanya tidak hilang atau berkurang, hati-hati nih. Kalau sedang shopping, ya sedang nge-mall gitu ya, jalan-jalan di swalayan, supermarket gitu ya, melihat barang-barang mewah di sana. Ada produk rumah tangga, ada baju gitu ya, ada jajanan, ada makanan, itu hati-hati. Jadi ibu kalau beli itu sesuai kebutuhan yang memang diperlukan. Misalnya mau beli baju, bajunya sudah 5 tahun nggak ganti. Kok dilala punya uang, itu nggak apa-apa beli. Ya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ya lemarinya sudah bertahun-tahun rusak, kok kepingin ganti, ya nggak apa-apa. Atau misalnya mau beli jajan makanan, tujuannya adalah untuk menghormat tamu nanti kalau hari raya. Itu boleh, nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah sudah punya barang-barang di rumah, kepingin yang mewah gitu ya. Oh, ini loh mumpung ada promo, mumpung ada diskon gitu ya. Ini loh kasur, lemari, meja, kursi ya. Ganti kabeh ngono ya. Mumpung rioyo ya, mumpung dapat THR besar itu ya. Ganti kabeh, padahal yang di rumah itu masih bagus. Nah, ini juga masuk kategori itu, ibu-ibu. Apalagi jalan-jalan ke mall, kemudian uangnya tidak ada, jadi diliatin. Ya, kan ada, Bu ya?
Ada yang gitu ya. Setiap tahun harus ganti. Wah, gitu ya. Yang lama dibuang gitu ya. Nah, ini hati-hati loh Bu ya. Hati-hati seperti ini. Ini juga masuk kategori an-nazru bisyahawat, memandang dengan keinginan. Makanya kalau ibu-ibu nih mau ke swalayan, ke supermarket, mau belanja, saya kasih tips ya Bu ya. Biar tidak terjebak nih. Mau nggak Bu? Sehingga nanti ibu-ibu masuk ke pasar, ke swalayan, justru dapat pahala. Mau nggak? Mau ya. Caranya begini nih Bu ya. Kalau ibu mau belanja nih ya, pertama yang dibutuhkan dicatat. Ya dari rumah ya. Oh saya mau beli kue lebaran kira-kira gitu ya. Budgetnya berapa? Ya wis sudahlah. Kira-kira budgetnya 200.000 ya misalkan begitu. Terus mau beli baju. Baju siapa aja nih? Dicatat. Baju sudah. Terus beli apa lagi? Dicatat. Lalu kemudian bawa uang secukupnya. Ya Bu ya, secukupnya. Ojo kabeh digawa Bu ya. Misalnya nih. Misalnya ibu-ibu dapat THR 100 juta. Amin ya. Jangan dibawa semua. Oh enggak dibawa kok Pak, dibawa ATM-nya toh. Podo ae, jangan ya. Dibawalah kira-kira kebutuhannya dikalkulasi, ditotal semuanya kira-kira wah, ini enggak sampai paling cuma 2 juta. Ya sudah 2 juta aja dibawa ya. 2 juta lebih kan kira-kira 200 lah. Nah, misalnya gitu ya. 2 juta 200 gitu kan? Cukup kira-kira sudah. Nah, begitu ibu sampai di swalayan nih, ini ingat Bu ya. Begitu ibu sampai di depan pintu swalayan baca doa. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan lupa baca itu. Sebab siapa orang yang masuk ke pasar, baik pasar tradisional atau pasar modern, membaca doa ini, maka dia akan dijanjikan disiapkan satu gedung di surga. Enak kan? Enak Bu. Maka nanti ketika ibu sudah masuk ke dalam swalayan, insya Allah tidak tergoda. Toleh kiri, toleh kanan, keliling, dikelilingi dulu gitu ya. Sudah puas baru belanja. Nah itu hati-hati ya, hati-hati. Jadi kalau sudah baca doa itu masuk, dicari apa yang dibutuhkan. Oh cari baju, langsung cucuk ke bagian stand baju. Cari, sudah ada, masukkan langsung di keranjang gitu ya. Sudah cocok, baju, oke sudah. Lalu kemudian cari apa nih? Oh cari misalnya, cari jajan, langsung. Ibu-ibu jujuk langsung ke stand jajan, cari di situ apa nih kebutuhannya. Oh sini aja udah cukup sudah langsung dimasukkan. Sudah kira-kira sudah semua nih Bu ya. Kalau sudah semua langsung berangkat ke kasir gitu Bu ya. Langsung dibayar dan pulang. Insya Allah aman. Beda kalau masuk dari sini masuk ke kanan dikelilingi ngubeng 1 jam ya kabeh dedelok gitu ya. Keluar lagi ke kiri baru balik lagi lihat ke tengah gitu ya, lantai 2 lantai 3 dilihat semua Bu. Akhirnya apa yang terjadi? Lupa yang mau dibelanjain. Apa ya? Akhirnya tidak sesuai rencana. Biasanya begitu Bu ya. Biasanya kan gitu ya. Nah, kebanyakan begitu. Dilihat semua tuh ada stiker. Diskon 70%. Nah gitu ya. Oh, padahal sudah dinaikkan semua harganya. Hati-hati ya. Hati-hati. Terjebak nanti. Kalau terjebak kayak gini Bu, khawatir nanti pahalanya hilang. Padahal puasa itu tujuan utamanya adalah pengendalian hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa dikendalikan kalau dilatih ya. Bukan cuman nggak makan, nggak minum, bukan cuman itu Bu. Tapi nafsu ingin memiliki barang-barang mewah. Ingin memiliki kebutuhan yang lebih dari kebutuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Harusnya THR cukup, malah nggak cukup. Malah utang-utang. Nauzubillah. Karena tergoda
terpesona dengan diskon yang jor-joran. Nah, itu hati-hati ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala justru memberikan diskon pahala jauh lebih besar di bulan Ramadan. Nah, ini harus dimanfaatin, Ibu. Dimanfaatin sebaik mungkin. Dengan cara apa? Ya, perbanyak amal ibadahnya. Sekecil apapun kalau bisa dilakukan, dilakukan ini. Mumpung kita dikasih hidup di tahun ini. Sebab kata Nabi, suatu ketika itu Nabi itu akan khutbah. Beliau naik ke atas mimbar, ada 3 undakan. Di situ ada malaikat Jibril berdoa dan menyampaikan kepada Rasulullah. Lalu diaminkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah malaikat Jibril berkata, sangat rugi raghima anfu rajulin man adraka Ramadan walam yughfar lahu au kama qala. Sangat rugi seorang ini ketika dia mendapati Ramadan dalam hidupnya. Artinya usianya sampai di bulan Ramadan. Kemudian dosanya tidak diampuni. Rugi sekali. Nah, ini hati-hati. Sebab apa? Dia tidak memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena ada, Bu, orang yang dia hidup ya di Ramadan ini nggak sampai tuntas. Ada nggak, Bu? Ada. Kemarin saya tuh punya tuh ya teman ya, temannya istri itu. Dia baru Ramadan kemarin. Saya sempat ngisi tuh acara buka puasa bersama itu ya. Masih ketemu, tapi baru tadi ya atau kemarin ya. Kemarin dikabari meninggal dunia. Ya, seperti itu loh usia. Kita nggak tahu nih, Bu. Apa kira-kira Ibu yakin tahun depan bisa ketemu Ramadan? Yakin nggak? Nggak yakin kan? Atau jangankan tahun depan, apa kira-kira Ibu yakin bisa menuntaskan Ramadan tahun ini? Yakin nggak? Ayo, yakin nggak? Nggak ada yang bisa memastikan. Tetapi kita tetap berharap, ya Bu ya. Berharap umurnya dipanjangkan, disampaikan sampai tuntas. Lalu ketemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Kan begitu terus, Bu ya. Doa kita kan. Maka dari itu ketika kita diberi umur, kita manfaatkan ya semaksimal mungkin, sekecil apapun ya. Misalnya ya, ibu-ibu bisa ya khataman Quran, ya khatamin Quran gitu ya. Atau sudah pernah khatam Quran, dibaleni lagi khatam Quran. Ibu-ibu punya kesempatan kayak gini, ya dimanfaatkan. Punya kesempatan bersedekah sekecil apapun, dimanfaatkan. Dan segala macam bentuk kebaikan sekecil apapun dimanfaatkan. Dan sekecil apapun perbuatan yang melanggar dijauhi. Jadi mulai saat ini atau dari kemarin, Bu ya, selama Ramadan itu kumpul-kumpul ya sama yang lain itu ya dibatasi. Biasanya 1 jam, cukup 5 menit setor arisan langsung boleh, ngono Bu ya. Nah, kemudian yang lain gitu juga begitu. Tujuannya apa? Biar nggak tergoda ya, untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, Ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa di bulan suci Ramadan itu ada satu kesempatan, satu momen yang harus kita upayakan, kita raih. Karena 2 hari lagi ini itu ada peringatan namanya Nuzulul Quran ya. Ada kaitannya juga antara Nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar ya. Apa kaitannya? Ya, mari kita bahas, Bu ya. Jadi yang disebut dengan Nuzulul Quran itu kan peringatan turunnya Al-Quran. Biasanya diperingati setiap 17 Ramadan gitu, Bu ya. Nah, apa sih Nuzulul Quran itu? Nuzulul Quran itu adalah peristiwa di mana Al-Quran dulu pertama kalinya diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Yaitu turunnya surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Ketika Nabi kita sedang berada di Gua Hiro ya. Apa bunyi surat Al-Alaq, Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, 5 ayat pertama inilah diturunkan pertama kali sebagai wahyu dari Allah kepada Rasulullah. Nah, ini ya diperkirakan pada 17 Ramadan. Makanya diperingati sebagai nuzulul Quran. Lalu ayat berikutnya, surat berikutnya diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap, sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan kejadian dalam perjalanan hidup Rasulullah dan para sahabat. Selama berapa lama? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. Inilah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ya. Ada yang kedua, jadi cara turunnya Al-Quran itu ada 2 proses Bu ya. Yang pertama prosesnya itu adalah turun secara sekaligus total ya, 114 surat, 30 juz, ya 6.600 sekian ayat. Itu diturunkan oleh Allah secara total sekaligus. Kapan itu? Pada waktu peristiwa yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Diturunkan dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Jadi Lailatul Qadar itu apa berarti Bu? Lailatul Qadar itu kan malam istimewa Bu ya. Malam yang ditentukan. Nah, ini kita harus paham Bu ya. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu adalah peristiwa di mana dulu Allah menurunkan ya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia ya. Nah, ini peristiwanya dikawal oleh malaikat secara berbondong-bondong yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Di mana kita bisa baca itu keterangannya? Di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Al-Quran secara sekaligus itu Bu. Makanya digunakan istilah anzalna. Diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Di situ tanazzalul malaikat. Turun malaikat itu secara berduyun-duyun, berbondong-bondong ya. Gemeruduk kalau istilah kita itu Bu ya. Yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Itu suasananya nggak bisa dibayangkan tuh Bu. Suasana yang sangat khidmat, suasana yang sangat penuh cahaya ya. Yang nggak bisa dibayangkan ya. Itu peristiwanya pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana ada juga di dalam surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah gitu ya. Kami turunkan di malam yang penuh keberkahan. Nah, ibu-ibu sejak menjalani puasa sudah pernah belum menemui malam Lailatul Qadar? Sudah belum? Halo Bu? Sudah pernah belum? Nggak tahu ya? Insya Allah sudah gitu ya. Pokoknya begini Bu ya, kuncinya nih. Siapapun yang menjalani puasa Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir, dia puasanya tuntas, qiyamul lailnya tuntas, maka dipastikan dia menjumpai Lailatul Qadar. Cuma bedanya adalah durasinya Bu. Jadi mungkin durasinya ada yang sedikit, ada yang sedengan, ada yang full. Selama 1 malam dia berada di malam Lailatul Qadar, gitu aja. Jadi caranya gimana kalau ingin dapat Lailatul Qadar? Ya puasanya full, kecuali ibu-ibu yang berhalangan Bu ya.
kecuali yang ada tamunya gitu ya. Kemudian qiyamul lailnya juga full. Artinya apa? Qiyamul lail itu ya menghidupkan malamnya minimal dengan sholat tarawih, minimal gitu. Itu sudah dapat walaupun durasinya pendek. Kalau kepingin durasinya agak panjang ya ditambah dengan itikaf gitu Bu ya. Ditambah seperti itu. Kenapa kita harus berada di malam itu? Karena dijanjikan sama Allah kan? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr gitu ya. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya bobot pahala yang dijanjikan oleh Allah itu satu malam setara dengan 1000 bulan lebih. Kan enak Bu ya? Enak itu. Ada nggak kira-kira ibu-ibu yang umurnya sampai 1000 bulan? Ada nggak? Nah, ada mungkin langka Bu ya. Karena kalau dikonversi itu kan berapa tuh? 83 tahun lebih ya Bu ya. Nah itu artinya begini Bu. Seseorang yang ibadah kepada Allah, yang mengkhususkan bertakarub kepada Allah pada malam itu dengan cara apa saja ibadahnya. Apakah baca Quran, apakah sholat sunnah, apakah mungkin bersedekah, apakah mungkin itikaf, apa saja terserah. Sekecil apapun, pokoknya dia ikhlas, ihtisaban, ya, hanya mengharap ridho Allah, betul-betul memperhitungkan waktu itu, maka dia akan mendapatkan bobot pahala yang lebih baik dari 1000 bulan. Seolah-olah Bu ya. Ibadah pada malam hari itu seolah-olah tuh dia ibadah terus selama 1000 bulan. Misalnya nih Bu ya. Ibu di malam itu tuh sholat, ya, sholat tarawih kah, ya sholat sunnah yang lain dah gitu ya, atau baca Quran, maka seolah-olah itu sholatnya sama dengan 1000 bulan, baca Qurannya sama dengan 1000 bulan, sodakohnya sama dengan sodako selama 1000 bulan, kan enak Bu ya, enak banget itu ya, umat Rasulullah itu istimewa sekali gitu ya, nah seperti itu ya. Loh katanya Lailatul Qadar itu dirahasiakan gitu Bu ya. Memang dirahasiakan sama Allah ya. Tujuannya apa sih dirahasiakannya? Tujuannya agar umat Rasulullah ini bersemangat. Bersemangat untuk memaksimalkan. Tujuannya begitu ya. Tetapi meskipun ya Bu ya, dirahasiakan itu dikasih bocoran kan sama Nabi kita ya. Pernah nggak dengar bocorannya Bu? Pernah nggak dengar bocorannya? Apa bocorannya Bu ya? Nah Nabi kita kan menyampaikan ya Lailatul Qadar itu disuruh cari pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Kan gitu ya? Itu kan bocoran Bu ya? Itu kan bocoran. Nah Ramadan atau ada berapa hari Bu? 30. Ya 30 ya maksimal kan? Artinya dikasih bocoran sama Rasulullah cari Lailatul Qadar itu pada 10 hari akhir. Berarti akhir bulan Ramadan. Itu bocoran pertama. Bocoran kedua, carilah pada malam-malam ganjil. Kan enak Bu ya? Berarti kan kita disuruh memaksimalkan minimal pada 5 hari aja kan? 5 malam aja kan? Disuruh kan begitu ya? Bahkan ada yang lebih spesifik. Nabi menyebutkan pada malam 27 gitu ya. Ada di itu. Ada juga di malam lain. Disebutkan tuh secara spesifik gitu ya. Nah, dari inilah kemudian ibu-ibu sekalian ya, kita itu berusaha untuk ya mengikuti ya apa yang disampaikan Rasulullah dengan cara kita mengikuti para ulama. Nah, ada ulama-ulama tertentu yang berusaha Bu mencari lebih detail lagi. Ada itu Bu. Dengan apa? Dengan pengalaman. Mereka melakukan penelitian, pengalaman selama bertahun-tahun, kemudian dititeni. Apa dititeni Bu? Ya Pak? Diamati gitu ya Bu ya? Diamati oleh mereka itu. Nah, ada di antara mereka itu yang melakukan bertahun-tahun, oh setiap Ramadan dia berusaha mencari ya Lailatul Qadar. Lalu dititeni, diamati nih. Kira-kira tahun ini kapan ya terjadinya. Nah, karena ulama ini adalah orang-orang yang soleh, ya, maka kemudian dia menuliskan. Ya.
mendokumentasikan pengalaman mereka. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Imam Ghazali. Itu mendokumentasikan ya pengalamannya itu dalam kitab beliau. Nah, mau tahu nggak Bu apa yang dibocorkan? Mau nggak? Mau ya? Nah, ini kita berharap Bu ya, karena kita ikhtiar itu kan dengan cara yang benar ya, dan kita ya pedoman ya pada pengalamannya para ulama, kan nggak apa-apa ya. Sehingga apa? Kita lebih bersemangat ya pada malam itu. Nah, ini bocorannya Bu ya. Saya bocorkan satu aja karena kalau semuanya nanti lupa ya. Satu aja ya berkaitan dengan tahun ini ya, di bulan ini. Menurut bocorannya ya Imam Ghazali yang beliau tuliskan itu kalau Ramadan dimulainya pada hari Sabtu. Ini Ramadan tahun ini hari apa Bu? Sabtu ya. Kata beliau itu Lailatul Qadarnya pada malam yang ke-23. Begitu kata beliau, bukan kata saya cuma ngutip aja ya. Dari ngaji itu saya ngutip gitu ya. Nah, ini kan bocorannya sudah spesifik Bu ya. Berdasarkan pengalaman ulama ya. Bukan pengalaman saya, saya nggak punya pengalaman gitu ya. Kita hanya ngikut aja, maka dititeni Bu ya. Besok tanggal 23-nya malam apa itu Bu? Ayo Bu, malam apa? 23-nya? Malam apa? Ayo malam apa? Masa Sabtu? 22 Sabtu ya Bu ya? Oh berarti Sabtu malam Ahad. Ya sudahlah dititeni aja ya. Jadi hari Sabtu malam Ahad. Ya sudah, nanti kalau malam itu malam 23 ya disitulah kemudian ibu-ibu nih ya bersemangat ya, disiapkan nih. Tapi nih ada tapinya Bu ya, ada tapinya nih ya. Tapi jangan jagani hanya malam itu. Jangan sudah dikasih bocorannya ini ya. Sudah dikasih bocoran wis aku tak hanya menunggu malam 23 gitu ya. Jangan. Sebab kalau hanya seperti itu biasanya nih Bu, malam itu akan dibuat sangat berat ibadahnya. Ngantuknya luar biasa. Itu godaannya begitu Bu, ujiannya begitu. Jadi tetap diupayakan ya setiap malam ya minimal lah dijaga tarawihnya gitu aja. Lalu kemudian berusaha untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat ya. Dari mulai sekarang nih Bu ya, disiapkan Bu ya. Nanti begitu malam hari hanya sesuai dengan bocoran Imam Ghazali itu, maka mempeng gitu ya Bu ya, diusahakan mempeng. Walaupun misalkan ya di rumah misalkan ya nggak apa-apa ya, atau di musola atau di masjid nggak apa-apa ya, mempeng aja, niatkan memaksimalkan pada malam hari itu ya, dengan apa? Sholat sunnah boleh ya, dengan baca Quran boleh, dengan baca istighfar boleh ya, dengan zikir ya sembarang lah, dengan bersodakoh boleh. Makanya Bu kalau nanti sodakoh tuh disiapin tuh malam itu ya, sodakoh ya ada disiapkan tuh ya di malam hari itu. Berharap apa? Berharap BM malam itu adalah benar malam Lailatul Qadar sesuai bocorannya Imam Ghazali gitu ya. Maka kalau sudah seperti itu Bu, kita berharap ini pahalanya dilipat gandakan 1000 bulan. Kan lumayan Bu ya. Jadi sangu gitu ya. Nah, tapi sekali lagi jangan jagani, tapi dimaksimalkan semuanya ya. Nah, seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian, ini adalah cara kita untuk bisa meraih ya begitu banyak janji-janji pahala dari Allah. Sebab kita tidak tahu tahun depan apa kita masih ketemu Ramadan atau tidak ya. Nah, ini berkaitan dengan Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar itu seperti apa sih? Kan nggak ada yang tahu Bu ya. Nih begini Bu ya, saya kasih gambaran sederhana.
Jadi Lailatul Qadar itu seperti orang yang merayakan atau memperingati sebuah peristiwa yang sangat monumental. Contohnya begitu, Bu. Dulu kan pernah diturunkan Al-Quran tuh secara sekaligus di malam itu kejadiannya ya sudah berlalu. Tapi peringatannya terus dilakukan setiap tahun. Nah, peringatannya seperti itu. Maka momentum peringatan itu ya kita raih tuh. Kita raih agar kita mendapatkan banyak keberkahan, banyak pahala ya, banyak keistimewaan. Sama kayak begini Bu ya, contoh sederhana ya. Seperti seseorang itu memperingati peristiwa HUT Hari Kemerdekaan ya, 17 Agustus tahun 45. Peristiwanya sudah terjadi. Sudah belum? Sudah ya. Tahun 45 kan sudah terjadi. Di situ ada pembacaan proklamasi, di situ ada penaikan bendera, di situ ada nyanyikan lagu kebangsaan, di situ disaksikan oleh rakyat Indonesia, suasana sangat mengharukan, sangat khidmat ya, sehingga banyak orang berteriak di mana-mana, merdeka, merdeka gitu ya. Pokoknya sahdu luar biasa saat itu. Dan setiap tahun akhirnya diperingati oleh bangsa Indonesia di mana-mana ya, bikin upacara. Ya, terus dibaca lagi proklamasinya gitu Bu ya. Nah, sehingga ketika memperingati rasanya ini kan kayak peristiwanya ngalami ya, seolah-olah gitu ya. Tapi kan nggak ngalami yang sesungguhnya. Nah, gambaran sederhananya begitu Bu ya. Jadi kita memperingati Lailatul Qadar itu seperti itu ya, gambaran sederhananya. Tapi nanti pengalaman spiritual setiap orang berbeda. Beda-beda Bu ya. Tidak ada yang sama. Sesuai dengan kadar kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Tapi semuanya dapat keistimewaan kalau dia memaksimalkan di bulan, di malam hari itu. Nah, lalu yang terakhir Ibu sekalian, tujuannya apa? Kita setelah memperingati nuzulul Quran, memperingati Lailatul Qadar, itu kan memperingati turunnya Al-Quran ya Bu ya. Al-Quran ini kan pedoman hidup bagi setiap kita, umat Rasulullah khususnya, dan manusia umumnya. Untuk apa? Agar kita bisa bahagia dan selamat. Bukan cuma dunia tapi sampai akhirat. Jadi siapapun yang berusaha dengan semaksimal mungkin menjalankan isi kandungan Al-Quran, maka dipastikan dia akan bahagia dan selamat. Selamat sampai kapan? Sampai mana? Sampai kembali ke rumah abadinya, yaitu di dalam surga. Tujuannya begitu. Maka dalam memperlakukan Al-Quran ini paling tidak ada 5 hal. Yang pertama sering dibaca. Itu pertama Bu. Dibaca berulang-ulang terus dibaca ya. Ada kesempatan dibaca berulang-ulang. Yang kedua setelah dibaca dipahami. Artinya apa? Dipahami ya. Lalu kemudian yang ketiga diamalkan. Yang sudah dipahami diamalkan semampunya ya, diamalkan. Lalu yang keempat adalah diperjuangkan, disampaikan ya kepada orang terdekat, lalu kepada orang lain dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah dihafalkan. Agar dia tidak hilang. Dihafalkan, sebisanya dihafalkan. Nah, kalau sudah memperlakukan 5 hal ini, insya Allah Bu ya, Al-Quran itu menjadi tuntunan. Dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Karena Nabi menyampaikan bahwa puasa dan Al-Quran itu keduanya akan memberi syafaat bagi para pelaku dan pembacanya. Minimal Bu ya, ibu-ibu kalau malam ya sering saya sampaikan nih, kalau malam itu dirutinkan membaca surat Tabarok atau surat Al-Mulk ya. Nah, jangan mulek terus Bu ya, tapi Al-Mulk ya dibaca surat Tabarok. Sudah hafal belum? Alhamdulillah. Itu kan ayatnya, jumlah ayatnya berapa Bu? Berapa? 30 kan? Oh, sedikit kan? Satu hari satu ayat aja dihafalkan. Insya Allah 1 bulan hafal kan? Hafal 1 bulan.
Jadi setiap malam dibaca, karena kalau dibaca setiap malam itu nanti akan menjadi teman di alam kubur. Menjadi teman, Bu, ya. Sehingga ibu-ibu tidak sendirian nanti ya di alam kuburnya. Ditemani minimal dengan surat Al-Mulk, gitu, Bu, ya. Nah, baik, itulah ibu-ibu sekalian ya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua di sisa waktu Ramadan tahun ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita ya, memperbanyak dan memperbaiki yang kemarin yang masih kurang-kurang ya. Setiap ada kesempatan ayo kita manfaatkan dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita ya, yang besar, yang kecil ya, yang sengaja atau yang tidak. Lalu kemudian Allah menerima seluruh amal ibadah kita, gitu, Bu, ya. Dan jangan lupa nih, kalau di malam Lailatul Qadar itu perbanyak doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dibaca, Bu, berulang-ulang, Bu, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu baca sendirian, Bu, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang-ulang agar dosa-dosa kita semuanya dimaafkan oleh Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti akhir Ramadan semua dosa kita bersih. Harapannya begitu, Bu, ya. Dan kita memasuki bulan-bulan berikutnya dengan ibadah-ibadah yang baru. Nah, begitu ya. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Nyonggo. Nggih. Terkait misalnya kita mempunyai barang-barang yang berlebihan, itu akan nantinya dihisap gitu kalau tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Nah, bagaimanakah istilahnya hukum hisap di dalam aturan Islam itu bagaimana? Apakah misalnya saya punya anak cewek, terus baju-bajunya itu saya simpan, tidak saya sedekahkan karena masih pengen punya anak lagi. Nah, seperti itu bagaimana istilahnya aturan hisap barang-barang yang seharusnya sudah tidak perlu disimpan itu bagaimana? Ya, baik. Jadi begini, Bu, ya. Ada satu kaidah begini ya. Apa yang halal, halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Yang halal itu akan dihisab, yang haram akan disiksa. Jadi sesuatu yang halal ini kalau dia berlebihan, tidak dimanfaatkan, ya semua nanti akan dihisab. Hisabnya kapan? Nanti, Bu, di yaumil hisab. Ketika kita sudah dibangkitkan dari alam kubur. Kita kan nanti dikumpulkan, Bu, ya, di padang mahsyar. Nah, di saat itu nanti ada fase penghisaban. Apa yang dihisab? Yang dihisab adalah umur, dihisab, dipakai apa saja umurnya. Lalu kemudian masa muda dihisab, kemana saja ketika masa muda. Lalu kemudian ilmu dihisab, dipakai, diamalkan atau tidak. Lalu kemudian harta benda, dari mana diperolehnya, kemana ya dimanfaatkannya, itu dihisab semua, Bu. Termasuk apa yang ada pada diri kita. Apakah itu baju-baju misalnya ya, barang-barang. Makanya kalau punya ya pakaian-pakaian misalkan yang sudah tidak digunakan, lebih baik digunakan orang lain. Itu kan nilainya sedekah. Lalu gimana, Pak? Oh, ada pakaian anak perempuan, pakaian anak-anak gitu ya, kepingin punya anak. Kalau memang ibu yakin ya akan punya anak lagi, ya, anak perempuan gitu ya. Kalau yakin ya monggo gitu ya, monggo. Tapi kalau misalkan nggak yakin ya kan bisa disedekahkan dulu, dikasihlah orang lain, bisa ya. Kasih orang yang punya anak perempuan, itu kan jadi nilai sedekah, Bu, ya. Atau dipinjamkan mungkin, karena kan pakaian anak-anak kan sebentar, Bu, ya.
bisa dipinjamkan. Siapa yang sedang punya anak perempuan nih, ini ada pakaian anak-anak ini dipinjamkan. Nanti begitu ibu punya anak lagi, ya diambil lagi ya. Nah, kan bisa tuh ya. Oh, bisa. Sudah jelek Pak, ya beli lagi. Ada nilai sodakohnya. Jadi begitu Bu, semua pakaian-pakaian kita kalau bisa nih. Kalau bisa memang disortir lah. Yang dipakai ya sudah disimpan. Yang sudah nggak dipakai tapi masih layak disumbangkan, disodakohkan. Begitu Bu ya. Jadi kayak gitu apapun barang-barang kita nih semua. Harta kita ya, apakah itu uang, apakah benda apapun, kalau nggak dipakai ya dihisab. Beda kalau dimanfaatkan, ya dimanfaatkan itu jadi nilai sodako gitu ya. Jadi hisabnya nanti Bu, hisabnya di akhiratnya. Maka kata Sayyidina Umar Bu, sebelum kita dihisab oleh Allah, kita hisab diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu akan dihisab nanti di akhirat. Caranya gimana? Dilihat ya di lemari ini ada pakaian berapa ya yang nggak dipakai bertahun-tahun tapi masih bagus. Disortir ya, disisihkan ya. Lalu ada nggak uang yang nggak dipakai bertahun-tahun? Disortir Bu ya. Nah, gitu kan? Ada nggak sepeda motor yang nggak dipakai gitu ya, hanya disimpan, dipakai hanya untuk pajangan. Nah itu disortir Bu ya. Nah begitu. Pokoknya benda apapun yang nggak dipakai itu disortir ya, disumbangkan ya, atau dipinjamkan orang lain gitu ya. Paham Bu ya? Bisa dipahami Bu? Ya bisa ya. Baik. Masih ada yang lain? Sudah ya, sudah mau zuhur, mari kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan ya kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah, ya. Dicurahkan rahmat yang besar, dicurahkan maghfirahnya, diberi kesempatan untuk bisa berada di malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita dibersihkan, dimaafkan, diampuni oleh Allah. Dan ibadah-ibadah kita selama Ramadan ini sekecil apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'di tafruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma alif baina qulubina asli dzata bainina wa hdina subul salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana bi asma'ina absarina azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna lailatul qadr. Allahumma arzuqna lailatul qadr. Allahumma arzuqna lailatul qadr fi hadhihi syahril mubarak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallim ala Ramadan, sallim Ramadan lana tasalamu minna mutaqabbala. Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma ij'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.